Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya kelompok 1 yang terdiri dari 3 orang, Ahmad, Ismawati, dan saya sendiri. Saya selaku pemateri pertama. Baiklah, saya akan mempresentasikan sedikit materi kami yang bertema dasar-dasar hukum investasi. Sebelum saya menyampaikan materi kami, di sini saya akan menyampaikan sedikit latar belakang masalah dan tujuan masalah serta manfaat dari tujuan masalah tersebut. Yang pertama, latar belakang masalah. Adapun latar belakang masalah di sini, investasi secara istilah dapat diartikan sebagai penanaman modal. Sedangkan investor adalah orang atau badan hukum yang melakukan investasi. Kegiatan penanaman modal ini bukanlah hal yang baru dalam peradaban manusia, karena sudah zaman dahulu masyarakat melakukan berbagai bentuk investasi. Penataan hukum investasi dalam upaya menciptakan iklim investasi tersebut telah dimulai dengan adanya kehadiran UU-PM yang secara normatif telah mengakomodir sebagai kepentingan para penanam modal asing. Misalnya, adanya ketentuan-ketentuan dan perlakuan yang tidak diskriminatif yang diberikan para pengusaha lokal atau domestik dalam area memperebutkan pasar-pasar. Adanya perlindungan dan jaminan investasi ini atas ancaman terjadinya risiko dan ekspropriasi, dan adanya jaminan dalam hak untuk dapat mentransfer laba maupun dividen, serta adanya hak untuk melakukan penyelesaian hukum melalui arbitrase. Untuk mendorong lebih lanjut peningkatan investasi penanaman modal di Indonesia adalah dengan adanya implementasi UU-PM selanjutnya dalam menciptakan iklim investasi dan usaha yang lebih menarik. Dengan kata lain, iklim investasi yang positif perlu ditingkatkan dalam tataran kebijakan implementasi ke depan. Adalah selaras dengan upaya-upaya yang berkesinambungan yang dilakukan oleh para bikorat dan para pelaku ekonomi. Baiklah, yang kedua yaitu rumusan masalah. Di sini ada 5 rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian hukum investasi? Yang kedua, apa fungsi hukum investasi? Yang ketiga, apa dasar-dasar hukum investasi? Yang keempat, apa asas dan teori dalam kegiatan penanaman modal? Serta yang kelima, bagaimana iklim investasi dan motivasi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi itu ada rumusan masalahnya. Selanjutnya adalah tujuan masalah. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa pengertian hukum investasi. Yang kedua, untuk mengetahui apa fungsi hukum investasi. Yang ketiga, untuk mengetahui apa dasar hukum investasi. Yang keempat, untuk mengetahui asas-asas dan teori dalam kegiatan penanaman modal. Serta yang kelima, untuk mengetahui bagaimana iklim investasi dan motivasi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Baiklah, saya selaku pemateri pertama akan memasuki penjelasan materi kami yang pertama, yaitu apa pengertian hukum investasi. Hukum investasi ini dapat dilihat berdasarkan 2 perspektif. Perspektif yang pertama yaitu kepentingan negara yang melakukan kegiatan ekspor modal untuk diinvestasikan ke negara lain. Dan yang kedua, negara yang berkepentingan untuk menarik modal asing agar diinvestasikan di negara. Bagi negara yang mengekspor modal, hukum investasi harus mengakomodasikan kepentingan investor dengan memberi perlindungan kepada investor dan menetapkan kewajiban host state untuk melindungi modal yang diinvestasikan. Jadi harus ada penetapan kewajiban agar
melindungi modal yang telah diinvestasikan oleh negara kita maupun negara asing. Selanjutnya, hukum investasi ini merupakan kodifikasi dan implementasi administratif dari kebijakan investasi nasional. Jadi, hukum investasi ini merupakan kodifikasi atau implementasi dari kebijakan investasi nasional. Sebagaimana kebijakan investasi yang merefleksikan pandangan pemerintah terhadap investasi yang harus sesuai dengan tujuan dan juga hak dan kewajiban untuk melindungi investor. Hukum investasi ini harus sesuai dengan tujuan investasi yang dilakukan di Indonesia dan juga dapat melindungi hak dan kewajiban para investor, sehingga investasi dapat dituangkan dalam bentuk diimplementasikan melalui ketentuan-ketentuan hukum investasi. Di sini kewajiban investasi hukum untuk menerjemahkan kewajiban dalam istilah hukum yang diterapkan. Hukum investasi merupakan kerangka hukum yang ditunjuk untuk mengatur jenis investasi, transaksi, dan jaminan untuk penanaman modal. Jadi hukum investasi ini adalah untuk mengatur, juga berfungsi untuk mengatur jenis transaksi investasi dan juga jaminan untuk penanaman modal dan pengawasan arus investasi. Materi yang kedua yaitu fungsi hukum investasi. Di sini kami mengambil 4 fungsi. Yang pertama, memberikan kontribusi pada kualitas, yaitu kualitas baik tidaknya dan karakteristik dari iklim investasi, karena hukum investasi menjadi bagian pengembangan dan perwujudan paket kebijakan investasi nasional. Jadi hukum investasi ini berfungsi untuk bagian yang sangat penting untuk pengembangan investasi nasional. Yang kedua, menjadi poin penting bagi negara. Hukum investasi ini menjadi poin penting bagi negara atas harapannya terhadap investor dalam memberikan perlakuan kepada investor. Yang ketiga, mengingat ekonomi, kerangka hukum dan serta lembaga publik ataupun privat di developing countries masih dalam taraf pengembangan. Hukum investasi ini sangat penting karena menjadikan begitu banyak kebijakan investasi dengan landasan hukumnya dan menata semua dalam satu wadah, mencakup semua investasi. Yang keempat, menjadikan tanda bahwa pemerintah menyambut baik investasi. Jadi dengan adanya hukum investasi ini menjadikan tanda bahwa pemerintah sangat menyambut baik investasi untuk memberikan beberapa persyaratan yang diinginkan oleh negara dalam bentuk investasi, khususnya investasi asing, mengingat investasi asing ini merupakan sumber yang sangat penting untuk mengakses teknologi dan keuangan dan pasar asing. Jadi sumber investasi ini tidak hanya dalam negeri tetapi juga sumber investasi asing, yaitu di luar negeri. Yang selanjutnya, materi yang ketiga yaitu dasar hukum investasi. Di sini ada beberapa dasar hukum investasi yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama, TAP MPR nomor 23/1/1996 dalam pasal 6. Yang kedua, Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang keempat, Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kelima, Undang-Undang nomor 39 tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus. Yang keenam, Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2009 tentang kawasan industri. Yang kedelapan,
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus. Jadi di sini ada 3 poin tadi: pengertian hukum investasi, fungsi hukum investasi, dan dasar hukum investasi. Demikianlah penjelasan materi tadi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua dan ketiga. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ismawati. Di sini saya sebagai pemateri yang kedua akan menjelaskan asas dan teori dalam kegiatan penanaman modal. Adapun asas yang terkandung dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Penanaman Modal ialah: yang pertama, asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Yang kedua, asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. Asas yang ketiga yaitu asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan baik antara penanaman modal dalam negara dan penanaman modal asing, maupun antara penanaman modal dari suatu negara asing dan penanaman modal dari negara asing lainnya. Yang kelima, asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanaman modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang keenam, asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya asing. Yang ketujuh, asas berkelanjutan, yaitu asas yang terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang. Yang kedelapan, asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Yang kesembilan, yaitu asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Yang kesepuluh, asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. Yang B, teori dalam kegiatan penanaman modal. Menurut Muhammad Ardiansyah dalam orasi ilmiah, teori-teori hukum investasi dan penanaman modal mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan kepentingan negara dalam bidang investasi. Tinjauannya adalah dari sudut pandang kepentingan pembangunan ekonomi. Adapun teori-teori ekonomi pembangunan sebagai dasar kebijakan hukum investasi. Yang pertama, teori klasik dan neoklasik. Teori ekonomi klasik dalam penanaman modal asing menyatakan bahwa penanaman modal asing secara keseluruhan menguntungkan ekonomi negara penerima modal. Yang kedua, teori kebergantungan. Menurut Sonarajah, teori ini didasari oleh banyaknya penanaman modal asing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang berkantor pusat di negara maju dan beroperasi melalui anak-anak perusahaannya di negara berkembang. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan multinasional dalam menanamkan modalnya di negara berkembang dengan kebijakan global hanyalah untuk kepentingan induk perusahaan dan pemilik saham dari perusahaan multinasional tersebut yang berada di negara penanaman modal. Negara pemilik modal menjadi sentral ekonomi di dunia, sedangkan negara-negara berkembang melayani kepentingan dari negara pemilik modal.
Pembangunan menjadi tidak mungkin dalam suatu negara berkembang sebagai pelaku ekonomi yang tidak penting, kecuali dapat mengubah situasi dengan negara berkembang menjadi pusat ekonomi melalui penanaman modal asing. Yang ketiga, teori penengah. Teori penengah dikenal juga sebagai teori yang mengedepankan peran pemerintah atau negara dalam melakukan strategi pembangunan ekonomi, khususnya di negara-negara berkembang. Menurut teori ini, negara-negara harus merumuskan dan menyusun serta mengikuti tujuan-tujuan yang tidak mudah dilakukannya sebagai permintaan atau kepentingan dari kelompok-kelompok sosial, kelas-kelas atau masyarakat dalam wilayahnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad selaku pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang iklim investasi dan motivasi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Pada materi ini saya cuma akan menjelaskan sependek pengetahuan saya dan sependek pemahaman saya tentang iklim investasi dan motivasi investor. Di bagian yang pertama tentang iklim investasi. Awalnya menurut saya itu yang bermusim itu cuma musim kemarau ataupun musim hujan gitu ya kalau di Indonesia. Ternyata di dalam dunia bisnis ataupun dunia investasi juga ada musimnya. Salah satu contohnya pada saat ini yang berdampak sangat luar biasa ya. Di musim pandemi ini dampaknya aja ya, banyak para karyawan yang di PHK dari pekerjaannya atau dirumahkan, bisa dalam keadaan waktu tertentu ataupun dalam waktu yang panjang, sehingga mereka juga menjadi orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Terus yang kedua, banyak orang ataupun para pemuda-pemudi terutama di Indonesia ya, banyak yang mereka tetap menjadi seorang pengangguran, baik itu yang sarjana maupun yang baru tamat sekolah. Dikarenakan para pemilik usaha itu banyak tidak membuka lapangan pekerjaan lagi, dikarenakan menjaga ataupun mengurangi risiko untuk pengeluaran dana yang lebih besar atau kerugian lebih besar. Itu yang sependek pengetahuan saya yang tentang iklim investasi atau perubahan investasi. Perubahan iklim investasi maksudnya. Terus yang kedua tentang motivasi investor. Ada sih beberapa alasan mungkin yang menjadi tujuan utama para investor asing ataupun investor yang ada di Indonesia, mengapa mereka memberikan ataupun menanam investasinya di Indonesia. Tapi saya cuma mengambil beberapa saja sih. Ya, salah satunya di Indonesia sumber daya alam yang cukup berlimpah ataupun sangat berlimpah, baik itu di laut juga banyak ikannya, terus di daratnya banyak rempah-rempah dan lain sebagainya. Terus yang kedua, juga sebagai pasar domestik. Bahasa kita apa ya, ibarat kata tuh apa yang bisa dipandang di ladang bisa dijual. Kalau di Indonesia tuh apa yang bisa dipandang di ladang bisa dimakan, berarti bisa dijual, pasti laku. Nah begitulah kalau di Indonesia. Tapi kalau misalnya ya di tempat lain kemungkinan tidak sama dengan Indonesia. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang motivasi investor dan iklim investasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.